Pelambatan ekonomi dalam negeri ternyata tidak menghalangi para orang kaya untuk menambah tumpukan pundi-pundi kekayaannya. Lantas siapa saja yang terbukti tetap merajai posisi orang berduit paling jumbo di tanah air? Konglomerat terkaya Indonesia. Saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama, ini adalah data yang kita peroleh dari Forbes, dan Forbes sendiri melakukan riset, kemudian mereka melakukan hitung-hitungan dan mengkaji bahwa ini adalah 6 orang terkaya yang akan saya presentasikan pada Anda sore hari ini. Kita lihat siapa yang berada pada posisi pertama. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan adalah klan Hartono. Budi dan Michael Hartono masih berada pada posisi pertama sebagai orang terkaya di Republik ini. Dan orang terkaya di Indonesia ternyata adalah pemilik usaha rokok. Ini mungkin adalah favorit bagi Anda para perokok ya. Brand-brand ini adalah favorit Anda, dan tidak hanya itu, mereka ternyata walaupun mereka sudah besar di bisnis rokok tanah air, kan sekarang rokok udah naik juga harganya ya, tapi tetap aja diburu ya. Heran juga saya untuk militan perokok di Indonesia. Tetap dibeli walaupun naik. Jadi walaupun mereka core bisnisnya adalah di rokok, tapi mereka juga tidak hanya di situ. Mereka melakukan ekspansi. Kita tahu bahwa Jarum sendiri memiliki saham Bank Sentral Asia ataupun BCA paling besar. Jadi mayoritas adalah mereka. Dan kemudian kita lihat kekayaannya. Saya kekayaannya terlebih dahulu. Pada tahun 2015 mencapai 207,67 triliun rupiah. Jadi 200 triliun rupiah gitu ya. Kalau dikasih gudang rokok tuh mungkin berapa gudang gitu ya. Penuh satu area gitu. Dan sekarang mereka tetap mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 230,85 triliun rupiah. Dari mana peningkatan ini cukup besar? Yang pertama, ya pastilah Anda itu kan penyumbang-penyumbang yang baik hati untuk mereka. Sehingga mereka selalu bertengger sebagai orang nomor kaya di Indonesia. Kalau Anda sendiri, nambah nggak kekayaannya? Nggak ada yang berani jawab. Oke, baik. Kemudian dari BCA ini yang menarik adalah pada beberapa waktu yang lalu BCA melakukan transfer saham. Jadi transfer saham itu sangat besar sehingga mengakibatkan di Bursa Efek Indonesia ketika itu terjadi valuasi nilai yang sangat besar nilainya. Jadi nilai valuasi saham yang sangat besar sehingga disebutkan dalam keterangan resmi, keterangan terbuka khas Bursa Efek Indonesia, disebutkan mereka melakukan transfer saham dari luar negeri ke dalam negeri, dan hal tersebut dikait-kaitkan, dugaannya adalah terkait dengan tax amnesty. Jadi mereka memanfaatkan tax amnesty sehingga ada transfer yang cukup besar. Selain itu, apalagi yang menopang kinerja ataupun juga kekuatan kekayaan dari Budi dan Michael Hartono adalah kenaikan saham BBCA. Untuk BBCA sendiri secara year to date itu adalah dari mulai Januari hingga November 2016 saja itu sudah mencatatkan kenaikan lebih dari 10%. 10% sepertinya kecil, tapi kalau Anda punya saham di BBCA misalnya, Anda punya 100 juta rupiah, berarti Anda sudah dapat 10 juta rupiah. Kurang dari setahun. Jadi sederhana begitu. Apalagi kalau punya miliaran rupiah. Jadi ini adalah seperti pelaku pasar ataupun investor kelas kakap. Kalau dia punya 1 miliar, berarti dia sudah dapat 100 juta. Hal tersebutlah yang mendongkrak kinerja ataupun juga kekayaan dari klan Hartono sehingga mereka bisa mencatatkan kenaikan angka yang sangat fantastis, 230 triliun rupiah. Baik, kemudian saya ke posisi kedua adalah Susilo Wonowijoyo, lagi-lagi adalah rokok. Rokok kali ini adalah Gudang Garam. Gudang Garam sendiri merupakan salah satu brand juga yang menarik untuk kita lihat. Namun yang selain itu juga untuk Susilo Wonowijoyo ini memang memiliki kekayaan yang cukup signifikan ya, karena dari 74,18 triliun rupiah mencatatkan kenaikan menjadi 95,85 triliun rupiah. Masih jauh memang dibandingkan oleh klan Hartono, tapi dia tetap aja berada pada posisi kedua. Dan sama halnya seperti juga klan Hartono, untuk klan Wonowijoyo sendiri memang mendapatkan kekayaan dari kenaikan saham GGRM. GGRM secara year to date ini jauh lebih tinggi lagi kenaikannya. Anda tahu berapa kenaikan GGRM dari mulai Januari hingga November? 22%. Dan ini saham-saham mereka BBCA dan GGRM ini merupakan saham-saham blue chip yang memang senantiasa menjadi langganan investor untuk long term ataupun untuk investasi jangka panjang. Jadi BBCA naik 10%, GGRM juga naik 22%, maka tidak heran mereka mencatatkan kenaikan angka kekayaan yang luar biasa. Selanjutnya saya akan bergeser ke posisi selanjutnya, ada posisi 3 adalah Antoni Salim. Anda tahu Antoni Salim, Salim Group ya. Tapi Antoni Salim biasanya saya ingatkan Anda mungkin tahu Indomie. Ya, Indomie
itu adalah produk yang diproduksi oleh Indofood. Indofood merupakan raksasa mie di Indonesia, bahkan mungkin juga di Asia atau juga dunia. Dan kita lihat bagaimana Antoni Salim mengalami kenaikan kekayaan dari 72,89 triliun rupiah naik menjadi 76,9 triliun rupiah pada tahun 2016. Dan untuk Salim Group sendiri mereka tidak berhenti hanya di produsen makanan dan memang juga merupakan salah satu saham blue chip juga ya di Bursa Efek Indonesia. Tapi mereka melakukan ekspansi, mereka melakukan diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis artinya perluasan. Jadi tidak hanya di segmen makanan melulu. Mereka juga membeli tambang batu bara yang ada di New South Wales senilai 224 juta dolar Amerika pada Januari lalu. Dan kemudian juga mereka membeli saham jaringan kopi Korea pada bulan Maret dan mereka selalu tidak berhenti ya. Bahkan mereka juga tengah memproses akuisisi perusahaan pengolahan sayuran yaitu China Minzhong Food. Mengapa menjadi penting saya membahas mereka akan mengakuisisi perusahaan pengolahan sayuran? Karena Anda bayangkan kalau Indomie itu kan ada banyak rasanya macam-macam ya. Kalau mereka punya pengolahan sayuran, perusahaan pengolahan sayuran sendiri, mereka tidak beli dari perusahaan lain, tapi perusahaan yang terafiliasi dengan mereka, maka pasti ini akan mengurangi cost. Karena biayanya pasti biaya-biaya cincai kan, biaya-biaya yang diketahui oleh sesama afiliasi Indofood. Sehingga diversifikasi ekspansi yang mereka lakukan tidak hanya di Indonesia, menambah kekayaan Antoni Salim dari 72,89 naik menjadi 76,9 triliun rupiah. Apa kunci dari kekayaan Antoni Salim? Tidak pernah berhenti hanya di satu bisnis. Mereka selalu melakukan ekspansi dan tidak takut untuk mencoba bisnis yang lain, tapi tentunya dengan hitung-hitungan bisnis yang akurat. Lalu kita ke posisi 4 adalah Sinarmas. Pada posisi 4 ini adalah owner dari Sinarmas Group, Eka Cipta Wijaya. Sinarmas memang terkenal dengan perusahaan CPO, tapi Anda juga tahu pasti perusahaan properti yang dimiliki oleh Eka Cipta Wijaya yaitu Bumi Serpong Damai, juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Anda mungkin salah satu yang tinggal di Serpong atau ada keluarga kolega Anda di Serpong, di Bumi Serpong Damai. Di BSD itu kan kalau Anda lihat tuh luas ya. Dan sebagai informasi, Bumi Serpong Damai merupakan perusahaan properti dengan land bank. Land bank terbesar di Indonesia. Land bank itu adalah tanah. Jadi nggak ada lagi perusahaan lain di luar Bumi Serpong Damai yang memiliki land bank yang paling besar. Jadi mereka lah yang terbesar. Sehingga kekayaannya naik 71,52 triliun rupiah naik menjadi 75,6 triliun rupiah. Dan kemudian kita lihat bahwa ini juga didorong oleh rally harga CPO. Jadi harga komoditas juga mengalami kenaikan kan beberapa waktu terakhir. Sehingga hal tersebut juga tampaknya mendongkrak kekayaan Eka Cipta Wijaya. Bos Sinarmas ini nongkrong di posisi keempat sebagai orang ataupun juga konglomerat terkaya di Indonesia. Lalu kita ke posisi selanjutnya. Posisi kelima, Sri Prakash Lohia. Anda mungkin tahu Indorama Corporation? Itu loh yang suka produksi botol plastik ya. Botol plastik atau mungkin Anda tahu kalau di rumah sakit suka pakai sarung tangan plastik yang dipakai suster, dokter. Nah mereka itu merupakan perusahaan yang memproduksi hal tersebut. Sri Prakash Lohia sendiri memang sangat fantastis kenaikannya. Salah satu yang tertinggi kenaikannya. Pada tahun 2015 mencatatkan 63,43 triliun rupiah naik menjadi 67,5 triliun rupiah. Tapi Sri Prakash Lohia ini tidak tinggal di Indonesia. Jadi dia mempercayakan bisnisnya di Indonesia ke anaknya yaitu Amit Lohia. Sementara untuk Sri Prakash sendiri berbasis di London. Ya, jadi dia berbisnis di Indonesia tapi dia tinggal di London. Gitu ya. Baik, kekayaannya mencapai 67,5 triliun rupiah dan bisnis utama yang dilakukan oleh Sri Prakash adalah bisnis botol plastik dan kemudian juga sarung tangan plastik gitu ya. Saya ke posisi ke-6, familiar karena posisi ke-6 diisi oleh Hairul Tanjung. Hairul Tanjung merupakan owner dari CT Corp yang juga menjadi salah satu holding ataupun juga afiliasi dengan CNN Indonesia melalui Transmedia. Dan kita lihat bahwa CT Corp berada pada posisi ke-6 dengan kenaikan kekayaan dari 64,78 triliun rupiah naik menjadi 66,1 triliun rupiah. Untuk CT sendiri ataupun Hairul Tanjung memang berbasis tidak banyak bermain di sektor alam ya ataupun bisnis di komoditas alam, tapi berbisnis di perusahaan-perusahaan seperti media. Kemudian dia juga memiliki di sektor perbankan, kemudian keuangan. Jadi memang dan sektor-sektor bisnis ini memang
tidak terlalu rentan dengan misalnya cuaca atau harga-harga komoditas di pasar global. Tapi yang menarik adalah bahwa kenaikan saham kekayaan Hairul Tanjung dari 64,78 triliun rupiah menjadi 66,1 triliun rupiah menurunkan sedikit posisi Hairul Tanjung dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya berada pada posisi kelima, kali ini turun sedikit tapi tetap aja angkanya besar banget, 66,1 triliun rupiah. Dan ini membuktikan bahwa ternyata memang terjadi perlambatan pertumbuhan kekayaan orang-orang kaya di Indonesia, tapi tetap saja orang kayanya lo lagi, lo lagi.